Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, segala puji hanyalah teruntuk Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita panjatkan kepada suri tauladan kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taufik dan hidayah Allah semoga dikaruniakan kepada umat Islam di seluruh alam. Saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Yayasan Baitul Maqdis adalah antisipasi pemurtadan dan bina mu'alaf serta du'afa. Dua bagian pokok sebelum saya menyampaikan perlu difahami sedikit karena yang saya sampaikan ada kaitannya dengan hal itu. Satu, mengantisipasi pemurtadan. Ini adalah dengan mengirim beberapa dai, ustadz ke daerah rawan pemurtadan, dengan menasehati umat Islam jangan murtad, memberikan pelajaran akidah shahihah, memberi bantuan dan lain sebagainya. Membina mu'alaf. Nah, ini supaya jadi mu'alaf berarti harus mendakwai non muslim. Kalau sudah masuk Islam disahadatkan, siapa saja yang mensahadatkan diminta untuk diambil videonya, bukan foto tapi video, dianjurkan demikian. Baru dilanjut dengan bina mu'alaf. Yang terkesan tuh antisipasi pemurtadan tuh mendatangi non Islam. Enggak, justru antisipasi pemurtadan itu membina umat yang masih Islam jangan murtad. Membina mu'alaf itu justru diawali dengan mengajak non muslim masuk Islam. Nah, mengajak non muslim masuk Islam pada garis besarnya satu, menunjukkan kelemahan mereka. Ini sudah dicontohkan oleh Ustadz Burhanuddin dengan menunjukkan pertentangan-pertentangan dalam Injil. Demikian pula Ustadz Mogoginto, inilah kekurangannya Injil. Nah, itu adalah dengan menunjukkan itu. Setelah dia bingung, mumet gundule, terus mau kemana? Nah, kita tunjukkan solusi. Ini loh Islam itu benar. Inilah mukjizat Al-Quran. Inilah Al-Quran wahyu Allah. Dua sisi itu pernah saya coba ke orang Katolik dan alhamdulillah mereka masuk Islam. Ini Injilmu bertentangan. Kalau Al-Quran, inilah hebatnya Al-Quran. Al-Quran terbukti wahyu Allah. Ikhwani arsyadakumullah, Al-Quran sebagai wahyu Allah sebenarnya sudah kita imani.
Namun manakala kita mengkaji ayat-ayat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, insya Allah kita sendiri tambah yakin dan orang lain pun bisa yakin bahwa Al-Quran wahyu Allah, bukan bikinan manusia, bukan bikinan Nabi Muhammad yang ummi buta huruf itu. Demikian pula ramalan-ramalan khusus dalam Al-Quran yang ramalannya kemudian terbukti benar, diabadikan dalam sejarah, insya Allah juga menambah mantapnya iman kita, imannya orang-orang yang masih lemah, bahwa Al-Quran wahyu Allah. Tidak kalah penting penelitian Al-Quran menggunakan komputer, semoga menyebabkan non-muslim pun bisa masuk Islam. Ikhwani arsadakumullah, di awal-awal turunnya wahyu Al-Quran, umat Islam jumlahnya baru sedikit. Dikala itu terjadi peperangan antara bangsa Romawi beragama Nasrani punya kitab suci melawan bangsa Persia beragama Majusi, menyembah api dan berhala. Di dalam peperangan itu yang menang adalah bangsa Persia penyembah berhala. Padahal umat Islam sedang berhadapan dengan penyembah berhala. Kenapa ini penyembah berhala menang? Yang tidak menyembah berhala justru kalah. Lalu Nabi membacakan surah nomor 30. Mari kita buka Ar-Rum dari ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin ila akhiri ayat. Alif lam mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dari mereka, ya, terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan akan menang. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka sesudah kalah akan menang. Kapan? Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun mendatang. Dan nanti di sini di akhir ayat, ya, dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang beriman. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Ini Al-Quran yang disampaikan oleh orang buta huruf itu meramal. Apa? Meramal. Bangsa Romawi perang kalah, akan perang, akan menang. Terbukti dalam sejarah, ini sejarah umum bukan hanya sejarah Islam. Sekitar 6 sampai 9 tahun kemudian memang terjadi perang lagi, dan dalam peperangan itu dimenangkan bangsa Romawi. Kemenangan bangsa Romawi tercatat dalam sejarah tahun 622 Masehi. Pertanyaan, dari mana Nabi SAW yang buta huruf itu ngerti bahwa bangsa Romawi akan perang dan akan menang? Nah, ini PR bagi non-muslim yang kita dakwai. Dari mana Nabi Muhammad ngerti? Dia harus bisa menjawab. Nomor 2, di Al-Quranul Karim tadi tentang 2 lautan sudah disampaikan oleh Ustadz Burhanuddin dan juga disampaikan oleh Pak Parman Siagan. Jadi dua-duanya nyampaikan itu, ya. Pak Parman Siagan juga menyampaikan. Kita buka Al-Quran surah nomor 55 Ar-Rahman ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukandziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukandziban. Di situ diterangkan dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ya. Ini satunya lagi yang ada kapalnya itu lewat. Ya, yang ada kapalnya. Ya, coba di yang kapalnya jalan itu, oh, yang video ya. Ini HP saya agak error, sebenarnya ada di HP saya, tapi kadang-kadang lampunya mati. Ya. Sebentar saya. Yang video nggak ada ya? Nah ini saya ada tapi nggak bisa ya ini ya, sering gelap, gelap gini ya. Nah ini kapal jalan ya, ini jalan, ini dua, kelihatan nggak ya dari? Nah ini yang satu warnanya biru, yang satu warnanya. Ini ada kapal lewat ingin mencampurkan tapi nggak bisa. Hah? Bisa. Ya misalnya ini laut jadi satu, hanya warnanya ini biru, ini bening, dicampur itu nggak bisa. Jadi kalau kita bisa berhenti di situ, misalnya, nah ini kalau diumpamakan ini laut warna biru nih, dicampur gini nggak mau, ini diginiin nggak mau. Lautnya jadi satu, jadi kapalnya lewat sini, maksudnya biar ini nyampur, nggak bisa nyampur. Apakah Nabi Muhammad pernah lihat itu? Tidak. Dari mana tahu? Itulah tanda bukti Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Yang ketiga, masih surah nomor 55, surah ini. Tapi ayatnya 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari kita buka ayat 33-nya. Ya. Nanti kalau insya Allah dari Baitul Maqdis akan videonya. Mungkin kalau bisa nanti di-share supaya antum juga bisa menyampaikan ke non muslim. Ini loh ayatnya begini. Nah, jadinya inilah videonya, ya. Kita buka surah nomor 55, masih 55 belum pindah, ayatnya 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tanfuduna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukandziban. Wahai jamaah jin dan manusia, jika kalian mampu melintasi penjuru-penjuru langit dan bumi, lintasilah, tembuslah.
Tapi kalian tak bakal bisa menembusnya illa bisultan, kecuali dengan sultan. What is the meaning of sultan? Do you know? Power. Di Al-Quran diterjemah kekuatan. Kuat itu bahasa Arabnya ya kuat. Ini sebenarnya ada videonya ini ya. Cuman ini foto. Nah ini kemana videonya, nanti dilacak lagi. Gini, waktu Nabi Muhammad SAW membacakan ayat ini menjelaskan bahwa nanti ada manusia ke ruang angkasa, banyak orang yang heran, terutama orang kafir. Mana mungkin tomat Muhammad, burung aja yang bisa terbang nggak nyampe ruang angkasa, manusia nggak bisa terbang, dari mana? Hadirin sekalian, bisa dengan syarat punya sultan. Di Al-Quran diterjemah kekuatan. Sebenarnya kuat itu ya kuat, la haula wala quwata. Kalau sudah disebut sultan, ini bukan sembarang kekuatan. Raja dulu banyak yang bergelar sultan. Setelah menyerang sana, hancur, gabung, dia kuat. Nyerang lagi, setelah dia paling kuat, gabungan dari berbagai kekuatan, dia bergelar ana sultan. Jadi sultan ini gabungan kekuatan dari berbagai kekuatan. Sebenarnya kalau sudah nggak kuat itu jangan pakai nama sultan. Wong sultan kok kalahan. Sultan ini kuat ekonominya, bukan bangsa Krismon. Kuat teknologinya, canggih. Kuat manajemennya, kuat yang lain, semua kuat, termasuk fisiknya kuat. Jangan sampai naik Apollo mabuk, turun di Cibubur cari Antimo. Nah, ini nggak punya sultan. Itu nggak punya sultan. Nah, dulu Nabi Muhammad diragukan orang, sekarang terbukti Amerika, Rusia keluyur ke ruang angkasa. Dari mana Nabi Muhammad mengerti? Kemudian juga penemuan mayat yang sudah ribuan tahun. Videonya ada, dilihat dari sini, diputar sini, bukan mayatnya yang gerak sendiri, tapi dilihat dari sini ada. Cuman ya nanti diperbaiki lagi. Diterangkan dalam surah nomor 10 Yunus dari ayat 90 sampai 92. Ringkasannya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Kami memungkinkan Bani Israel menyeberangi lautan, kemudian diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya dengan penuh emosional dan permusuhan. Hatta idza adrakatil gharaq, pada saat mati sudah ada di kerongkongan Fir'aun. Qala, berkata, nih ucapannya indah, ini kira-kira husnul khotimah enggak? Qala, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Det, mati. Coba, amantu, kini aku telah iman bahwasanya enggak ada Tuhan yang hak diibadahi kecuali yang badai Bani Israel. Bahasa lain, la ilaha illallah. 3, wa ana minal muslimin. Kalau kita menyaksikan, wih, jangan-jangan kita bilang, wis husnul khotimah, jangan-jangan begitu. Maka tolong para dai diteliti lagi apa maknanya sabda Nabi, mang akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Fir'aun la ilaha illallah, bahkan ada amantu ditambah wa ana minal muslimin. Nah, itu harus dikaji.
Nabi setelah membacakan ayat ini, ya, dilanjut lagi tobatnya Fir'aun ditolak. Al-an, sekarang, ya kok sekarang? Waqad asoita qabl, kamu sudah maksiat dari dahulu. Wa kunta minal mufsidin, kamu sudah banyak membuat kerusakan. Ayat 92-nya, fal yauma nunajjika bibadanik, maka pada hari ini aku selamatkan badanmu. Ini pernyataan Al-Quran. Litakuna liman khalfaka ayah, untuk tanda bukti bagi orang-orang sesudah kamu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, namun sayang kebanyakan manusia terhadap ayat kami sama lengah. Ayat ini jarang dibahas. Alhamdulillah di Baitul Maqdis sering dibahas. Nabi menyampaikan badan Fir'aun yang tenggelam di laut zaman Nabi Musa alaihissalam sekitar 2000 tahun yang lalu dari Nabi Muhammad akan ditemukan utuh. Orang tambah bingung, Mat, Muhammad eleng sadar, Mat. Kemarin ngomong ruang angkasa, ngomong laut, buat itu di mana? Sekarang ngomong lagi mayat Fir'aun 2000 tahun yang lalu tenggelam mau ditemukan utuh. Oh, Mat dasar wong kentir. Orang Jawa Tengah bilang Nabi wong kentir, edan gila. Saudaraku, tahun 1789 terjadi revolusi di Prancis dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Ia memasuki daerah Malta, Iskandaria, menundukkan daerah Egypt di Mesir, terus melabrak ke Suriah. Sewaktu ada di Egypt Mesir, bawahan Napoleon yang bernama Kapten Embosset menemukan sekeping batu yang berukir peninggalan sejarah, terkenal namanya Rosetta Stone. Lalu di tahun 1801 pada saat Inggris merebut Mesir dari genggaman Prancis, Rosetta Stone pun diangkut ke Inggris, disimpan di British Museum. Lalu diadakan penelitian. Ini tulisan ini bunyinya apa? Huruf yang dipakai ini jenis huruf apa? Setelah diteliti ternyata menggunakan 3 jenis huruf, yakni huruf hieroglifik, huruf demotik, huruf Greek. Saya nggak bertanya ke antum, ada nggak yang kenal huruf itu? Nggak, saya nggak nanya. Pokoknya yakin aja antum nggak ngerti, sama dengan saya. Setelah ditemukan bisa dibaca, dipahami, ternyata isinya daftar raja-raja di Mesir. Para arkeolog tertarik, penasaran, ingin mencari benda serupa. Barangkali yang lainnya masih ada. Dicarilah dan dicari. Kemudian dicari. Ditemukan piramid juga berukir yang menerangkan ada mayat terdampar di pinggir laut. Ditemukan, diawetkan, disimpan. Duhai, penasaran. Akhirnya daerah yang gak pernah didatangi kini didatangi. Bahkan lorong-lorong dimasuki, disinari, digali. Kisah singkat, ditemukan mayat. Penemunya tim gabungan Jerman dan Mesir di bawah petunjuk Insinyur Abdur Rasul tahun 1876. Diangkut dari penemuan ke Museum Mesir. Dibentuk suatu tim untuk meneliti. Ini badan siapa, ini mumi siapa, ini jenazah siapa, ini mayate sapa. Akhirnya para tim menyimpulkan bahwasanya badan tersebut, mumi tersebut adalah badannya Fir'aun yang tenggelam pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Tepatlah yang dinyatakan Al-Quran, fal yauma nunajjika bibadanik, pada hari ini aku selamatkan badanmu. Nah, ini masih Fir'aun aja nggak ganti.
Nah, ini ada ya, fotonya ada, videonya ada. Kalau Al-Quran menyebutkan begitu, terus Fir'aunnya ada, subhanallah, inilah tanda bukti bahwa Al-Quran wahyu Allah. Hadirin sekalian yang saya hormati, ada yang sudah pernah ke Mesir melihat? Belum ada TV. Semoga kita semua nanti bisa melihatnya. Selain itu, Al-Quran juga diteliti menggunakan komputer. Yang diteliti apanya ini? Nah, mungkin kalau ini belum ada tulisannya atau perlu ditulis di. Nah, kalau ada spidol. Jadi pertama kali dihitung menggunakan komputer ini yang diteliti jumlah. Ingat ya, jumlah kalimat, jumlah lafadz atau kata, bahkan jumlah huruf. Yang pertama kali diteliti adalah berapa hurufkah yang ada di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu hurufnya berapa? Nah, kalau bisa ditulis kita hitung ya. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita hitung. Ba, sin, mim, bismi, terus Allah, alif, lam, ha, 5, berarti udah 8. Ar-Rahman, alif, lam, ra, ha, mim, nun, 6, berarti berapa semua? 14. Ar-Rahim, alif, lam, ra, ha, ya, mim, berapa? Nah, ini 21. Ini 19, 20, 21 ini kalau nggak ditulis. Salah. 19. Saya cepet ngitungnya. Ya udah, nanti dihitung lagi, tapi yang jelas 19. Nah, begini. Kuncinya di angka 19. Yakni ganjil paling kecil ya 1, ganjil paling gede 9. 19 kode lambang dengan asma Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, angkanya 19. Nah, nanti betapa keanehan angka 19 yang malaikat menjaga angkat arsy Allah jumlahnya 19 dan yang lain-lain. Nggak dibahas di sini, tapi yang dibahas di sini bahwasanya banyak sekali kalimat, lafadz atau kata, bahkan huruf merupakan kelipatan atau perkalian angka 19. Misal, lafadz Allah ada berapa di seluruh Al-Quran? Ada kitab, tapi kitab ini sebenarnya bukan untuk menghitung, hanya untuk mempermudah pencarian ayat Al-Quran, yakni kitab Mu'jamul Mufahras lil Al-Fadil Quranil Karim, ditulis oleh Muhammad Abdul Baqi. Ingat, ini bukan untuk menghitung, mempermudah nyari ayat. Misalnya yang ada kalimat Allah, lafadz Allah udah dijejer terus. Lah di situ sengaja di Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin tidak dicantum. Karena apa? Kalau orang ditanya Alhamdulillahirabbil alamin surah berapa, ayat berapa, semua orang Islam juga ngerti. Jadi memang enggak dicantum. Kalau dihitung di situ jumlahnya, kalau ada papan tulisnya 2000 ditulis
2697. 7. Karena tadi ada alhamdulillah dalam Al-Qur'an yang tidak ditulis. Kalau dihitung menggunakan komputer jumlahnya 2698. Itu perkalian angka 19. Nah, coba antum. Apa itu? HP itulah apa? Kalkulator. Itu adalah 142 kali 19. Ada 2698. Bisa begitu ya? Sudah betul? Kalkulatornya cocok? Sekarang lafadz Ar-Rahman di seluruh Al-Qur'an dalam basmalahnya belum dihitung. Kenapa? Ya nanti dikasih tahu. Itu jumlahnya ada 57. Itu juga kelipatan angka 19, yakni 3 kali 19 ada 57. Ini dipindah anunya, syutingnya dimatiin dulu. Ya nanti bisa ngeditnya ya. Nah ini tadi begini diulang dari sini. Nah 1, 2, 3. Hitung aja ini ya. Hitung ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Lafaz Allah jumlahnya ada 2698. Itu adalah 142 kali 9. Ar-Rahman ini di seluruh Al-Quran, nanti dulu ya bismillahnya, ada 57. Itu adalah 3 kali 19. Ar-Rahimnya ada 114. Ini adalah 6 kali 19. Ada 114. Sekarang pertanyaannya, di seluruh Al-Quran itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? Kalau jumlah surahnya ada 114. Ini kelipatan angka 19. Biasanya bismillah ditaruh di awal surah. Mungkin yang pemula, yang mu'alaf mengira, wah kalau surahnya 114 berarti basmalahnya 114. Tapi itu mu'alaf. Ternyata ada satu surah tidak menggunakan bismillah, surah nomor 9. Ini berarti kurang 1. Jawabnya di surah nomor 27 An-Naml ada kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud dan Ratu Balqis dari ayat 20 terus. Suatu ketika Nabi Sulaiman meneliti barisan burung. Sabdanya, aku nggak melihat burung hudhud. Kemana? Kok nggak hadir nih, kemana nih? Apa termasuk yang nggak hadir? Apa pilih?
Aku adab dengan adab yang keras, atau aku sembelih, atau datang kepadaku membawa alasan yang nyata. Tak lama kemudian burung pun terbang menghadap Nabi Sulaiman. Ya Nabi, saya datang terlambat karena saya habis menyaksikan di negeri Sabah. Saya mengetahui sesuatu yang tak engkau ketahui. Saya melihat di sana ada seorang wanita yang punya singgasana tapi tidak menyembah Allah. Lalu Nabi Sulaiman kirim surat. Suratnya ditulisi. Ya. Kalau ini diumpamakan suratnya itu ditulisi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sulaiman kepada Ratu Balqis di negeri Sabah, intinya supaya tetap ibadah pada Allah saja. Sekian tertanda Sulaiman. Baik bro, bawa suratku terbang, jatuhkan di istana Balqis. Burung pun terbang membawa surat. Sesampainya di istana Balqis di negeri Sabah, surat dijatuhkan. Lalu ditemu oleh seseorang, disampaikan kepada sang ratu. Setelah satu menerima surat, membaca, sang ratu ingin mengumpulkan bawahannya untuk menanggapi ini. Semuanya supaya menghadap ke depan. Perhatikan, lihat depan. Jangan ngantuk ya. Ini ada surat nih. Surat ini dari Sulaiman. Surat ini menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Datang kepadaku, jangan menyombongkan diri. Ucapan ratu itu pasti didengar oleh Allah. Ya pasti. Sekarang diabadikan di surah nomor 27 ayat 30. Berbunyi, innahu min Sulaimana, terus wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Subhanallah. Yang tadi kurang satu, disinilah diganti satu. Tepat bismillahnya ada 114. Kelipatan angka 19. Pertanyaan, mungkinkah Nabi Muhammad sebelum tidur mikir-mikir gimana ya biar bismillahnya kelipatan angka 19? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Lah tapi nyatanya terbukti bisa kelipatan angka 19. Dari mana ia dapat? Padahal beliau adalah buta huruf, nggak pernah belajar baca tulis. Kalau bukan wahyu, apalagi? Nah itu pertanyaannya. Ya, waktu saya menyampaikan ke seorang kalau bukan wahyu apa? Bingung, terus nunduk aja sambil megap-megap gitu. Iya. Terus diem, ya udah saya lanjut. Dilanjut hanya tentang huruf O. Kalau mau menghitung huruf O, ya tentunya di surah nomor 50 namanya surah O. Mau ngitung huruf O di surah An-Nas, ya lam yatuk walam yukat. Huruf Qaf yang perlu diperhatikan, surah Qaf ini di ayat 12 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzabat qablahum qaumun Nuh. Nah ini ada kata qaumun